warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Hari ini apa sudah berdoa? Oh, belum. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oh iya, mengenai ulangan kalian kemarin tentang perdagangan internasional itu, kalian ada beberapa yang belum paham ya? Iya, soalnya ulangan kalian kemarin itu ada beberapa yang dibawa KKM. Nanti untuk yang dibawa KKM akan ibu kasihkan soal, dan untuk yang di atas KKM kalian bisa belajar yang lain ya. Soalnya untuk yang dibawa KKM itu nanti akan ibu masukkan ke nilai rapor, jadi nilainya harus dikatrol ya. Paham semuanya? Baik, sekarang kalian bawa buku semua? Ya, terima kasih. Sekarang kalian buka bab 2 tentang kerjasama ekonomi internasional. Apa udah ada yang belajar tentang ekonomi internasional tadi malam? Nah, di sini kan kita akan belajar tentang ekonomi internasional. Apa saja sih pokok-pokok yang ada dalam ekonomi internasional? Nah, sebelum kita masuk ke bab ekonomi internasional, kita sharing-sharing dulu atau kita refreshing dulu. Contohnya ekonomi internasional itu seperti apa? Kalian punya HP semua? Nah, HP adalah bentuk salah satu kerjasama ekonomi internasional. Misalnya, Cina bekerja sama dengan Indonesia. Cina akan melakukan perdagangan HP itu di Indonesia. Coba kita lihat di sini di pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional itu apa sih? Kerjasama ekonomi internasional yaitu kerjasama beberapa negara di dunia dalam bidang ekonomi internasional. Nah, di sini ada manfaat kerjasama ekonomi internasional, terus bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelum kita masuk ke bab yang selanjutnya atau subbab selanjutnya, mari kita bahas dulu apa sih pengertian kerjasama ekonomi internasional itu. Nah, dalam sebuah ekonomi, dalam negara, biasanya negara itu tidak mampu melakukan kerjasama sendiri di bidang ekonomi. Misalnya, saat Indonesia punya nikel, Indonesia itu belum mampu mengolahnya sendiri, jadi Indonesia bekerja sama dengan luar negeri, seperti itu. Keuntungannya bidang internasional, keuntungannya yang kita peroleh. Nah, dari pengertian ekonomi internasional itu sendiri, apa yang dapat kalian simpulkan? Misalnya nih, saat kita melakukan kerjasama sama Malaysia, itu apa yang kita dapatkan dari kerjasama itu? Ya, saling menguntungkan. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini kita harus saling menguntungkan. Nah, jadi di sini kita nggak boleh Indonesia harus untung, Cina yang rugi, itu nggak boleh. Itu bukan kerjasama ekonomi internasional. Tapi kalau kerjasama ekonomi internasional itu kedua negara harus saling menguntungkan. Misalnya, Indonesia menyumbangkan tenaga kerja di luar negeri. Nah, luar negeri harus mampu memberikan yang terbaik untuk tenaga kerja di Indonesia, karena dua-duanya itu harus saling menguntungkan, tidak boleh merugikan di salah satu pihaknya. Betul. Coba kalian ingat-ingat lagi dulu pada waktu SMP, pada waktu kalian belajar tentang sejarah. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional?
sebutnya apa? Kalian ingat nggak kerjasama antar negara Asia Tenggara? Itu disebut apa? ASEAN. ASEAN itu apa sih? Ada yang ingat nggak kepanjangannya ASEAN itu apa? Association of Southeast Asian Nation, ya. Jadi bentuk kerjasama itu bisa ASEAN, yaitu kerjasama ekonomi internasional dalam lingkup dalam lingkup Asia Tenggara. Ini kerjasamanya boleh apa aja, nggak cuma ekonomi. Tapi di sini yang lebih jelasnya itu harus dalam bidang ekonomi. Masih banyak lagi, ada AFTA. AFTA itu, coba dibuka bukunya. Apa itu AFTA? Coba kalian harus dibaca-baca bukunya ya, karena udah kelas 3 kan, kalian tidak boleh nggak boleh menggantungkan pada gurunya. AFTA itu apa? Di situ banyak kok. Selain ini ada APEC. AFTA itu ASEAN, ya, ASEAN Free Trade Area. Jadi ini kerjasama dalam bidang ASEAN dalam itu perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas antar Asia Tenggara itu disebut AFTA. Banyak lagi sebenarnya. Selain itu ada World Bank, ada APEC. Kalian bisa baca-baca sendiri, itu di bukunya sangat lengkap. Nah, di sini ya. Terus coba kalian, karena ekonomi internasional ini sebabnya sampai segitu aja, kalian kerjakan halaman 60. Di situ ada ini untuk yang ekonomi internasional. Untuk yang kemarin tidak lolos atau belum mencapai KKM, kalian bisa kerjakan itu contoh lah. Untuk yang sudah mencapai KKM, kalian kerjakan halaman 60. Sedangkan bagi kalian yang belum mencapai KKM, kalian bisa kerjakan halaman 17 sampai 20. Mungkin ada pertanyaan? Ya, nulis bentuk. Iya. Oh iya. Ibu perjelas lagi ya. Kerjasama yang ditanyakan oleh Mulis itu, bentuk kerjasama itu seperti apa sih? Misalnya antar 2 negara, 3 negara, atau banyak negara, itu disebut apa saja ya? Oke, terima kasih. Itu sebenarnya sudah ada di buku. Ibu sudah kasihkan PR ini halaman 60, tapi Ibu akan jelaskan dulu ya. Bentuk kerjasama itu selain ada ASEAN dan AFTA, ini adalah bentuk lembaganya. Jadi ASEAN ini bisa termasuk kerjasama regional. Nah, sebelum itu Ibu jelaskan lagi bahwa bentuk kerjasama negara itu ada 3. Yang pertama bilateral, regional, dan multilateral. Jadi kalau kerjasama regional itu kerjasama antar wilayah yang berdekatan. Misalnya kerjasama ASEAN, karena ASEAN kan berdekatan tuh. Satu regional. Sedangkan kalau misalnya negara yang bekerja sama dalam banyak bidang dan banyak negara, misalnya Indonesia, Jepang, Cina, Indonesia, pokok lebih dari 3 negara atau. Baik, karena waktunya telah habis, jangan lupa dikerjakan ya soal-soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.